Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Kita akan melanjutkan kembali kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, pemahaman ilmu yang benar sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslus tsani. Pokok yang kedua, kan kemarin menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menjaga hati ya gitu ya. Kan ada pokok yang pertama, jadi alasan pertama yang jadi pokok adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun ila akhir itu. Nah, ini yang pokok yang kedua, asal yang kedua. Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian dan badan kalian. Suara itu gambar, bentuk, body, ganteng, fisik lah ya. Wa innama yanzuru ila qulubikum, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati kalian. Fal qalbu idzan mawdi'u nadir rabbil alamin. Hati kemudian ketika itu merupakan tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya'jaba. Aduh, sungguh mengherankan. Mimman yahtammu biwajhihi alladhi huwa mawdi'un nadril khalqi, bagi orang yang mementingkan wajahnya yang merupakan tempat dilihatnya makhluk atau tempat tempat yang dilihatnya makhluk. Wayaghsiluhu, dan dia membasuhnya, wayangzifuhu, dan ia membersihkannya, minal akdzari, dari berbagai macam kotoran, wa adnasi, artinya reget. Reget itu ya kotoran ya. Wa yuzayyinuhu, dan ia menghiasinya, bima amkanahu, dengan sesuatu yang memungkinkannya, apapun pokoknya. Li'alla yatla'a mahlukun fihi ala aibin, supaya tidak tampak makhlukun ya, supaya orang-orang tidak melihat, gitu aja, supaya makhluk tidak melihat ya di dalamnya atas cacat atau aibnya. Jadi Imam Ghazali mengatakan, aduh sungguh mengherankan orang yang justru mementingkan wajahnya saja, padahal wajah itu kan tempat dilihat makhluk melihatnya. Jadi artinya tempat yang dilihat makhluk. Bukan dilihat oleh Allah, karena Allah kan yang zuru ila qulubikum, melihat kepada hati. Tapi orang malah justru lebih mementingkan wajah ya. Dia basuh pakai biore, pakai sabun bayi, pakai apa-apa juga dan sebagainya, digosok dan sebagainya ya. Bahkan kalau keriput dikit-dikit dioles-olesin minyak zaitun gitu, sampai apa itu namanya, timis, mengkilap ya. Membersihkannya dari kotoran, ada komedo dikit aja ke salon ya. Kan ada yang namanya cowok metroseksual ya. Cowok rajin ke salon, wajahnya dilus-lus terus gitu kan ya. Dan memperhatikan, menghiasi dengan sesuatu hal yang ya semampunya, semungkinnya ya, dengan apapun kayak pokoknya supaya kelihatan bagus wajahnya, supaya orang-orang tidak melihat cacat atau aib pada dirinya. Wala yahtammu biqalbihi, sementara ia tidak menganggap penting atau tidak memperhatikan hatinya. Alladzi huwa mawdi'un rabbil alamin, yang merupakan tempat dilihatnya atau tempat penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayutahhiruhu, dan maksudnya gini, dia tidak mementingkan hatinya. Fayutahhiruhu, mestinya dia membersihkan hatinya, wa yuzayyinuhu, dan menghiasinya, wa yutayyibuhu, dan mengharumkan hatinya, kaila yatla ar-rabbu jalla jalaluhu ala danasi fihi washan.
wasyainin, gitu kan. Jadi supaya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tidak melihat kotoran dan cacat yang ada pada hatinya. Wa afatin dan afat, ya, wa aibin dan aib. Ya, afat itu ya bahaya atau ya afat. Bal yumhiluhu, bahkan banyak orang itu imhal atau melepaskan, membiarkan ya hatinya. Ya bi fadaihi, dengan berbagai macam fadhaih, ya, perkara-perkara yang tercela gitu. Fadhaih itu dari kata fadhaha itu artinya kalau bahasa Jawa diwelehke itu apa ya? Ya pokoknya kok dicuekin. Ya, diwelehke itu ya dicela lah bahasa saya itu, ditegur boleh, ya. Membiarkan hatinya dengan perkara-perkara yang jelek, yang tercela, wa akdar dan kotor, wa qabaih dan busuk, ya, qabaih. Lau atla'al khalqu ala wahidin minha, seandainya makhluk melihat satu saja di antara tadi yang kotor, buruk, busuk, ya, dan sebagainya, lahajaruhu, pasti mereka akan meninggalkannya. Wa tabarra'u minhu, dan mereka akan tabarru, itu artinya berlepas diri darinya. Enggak mau, lo menjijikkan. Makanya sering saya katakan, kita, antum mau berteman dengan saya itu karena Allah menutup cacat saya, celah saya. Kalau Allah buka, mungkin antum tidak mau berteman dengan saya. Jadi itulah kita bersyukur kepada Allah, ternyata kita cacatnya masih ditutup oleh Allah. Ya, kejelekan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya kan kalau negur teman-teman lagi bicara masalah, wah orang ternyata dia wakil rakyat korupsi dan sebagainya. Saya bilang dia sedang dipilih oleh Allah untuk dibukakan cacat dan keburukannya di depan makhluk. Siapa tahu malah justru di sana itu dia tidak dibukakan lagi. Sementara kita ini orang yang beruntung mestinya. Cacat kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala depan makhluk. Seandainya cacat kita dibuka, mungkin lebih buruk dibanding dengan orang itu. Itu seperti itu mestinya berpikirnya. Ya. Jadi kita itu kan wah, wakil rakyat udah makan tetap aja korupsi dan sebagainya. Yang ngomong begitu kan karena keburukannya tidak terbongkar. Ya. Belum ngerti Imam Ghazali. Maka diajak ke sini aja. Tapi mentang-mentang jangan begini kemudian SP jadi lemah ya, jangan. Jadi seandainya orang itu melihat keburukan kita, hati kita, pasti mereka meninggalkan kita. Tidak mau berteman dengan kita. Watarraduhu, dan menolak kita. Jangan dekat dengan saya. Wallahul musta'an. Ya, Allah lah tempat dimintai pertolongan. Allah adalah zat yang dimintai pertolongan. Itu harus kita perhatikan betul tentang masalah hati. Makanya Rasulullah itu berkali-kali kan mengatakan ala fil jasadi mudghah. Ya, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. In saluhat saluha al-jasadu kulluh. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. In fasadat al-jasadu kulluh. Apabila dia rusak, maka rusaklah jasad. Ala wahyal qalb. Pentingnya hati. Nanti kalau antum suatu saat punya kesempatan ngaji Ihya Ulumuddin juz 1, itu bagaimana Imam Ghazali memaparkan hati itu bimangzilatil mulk. Dia seperti seorang raja, bimangzilatil malik, seorang raja. Tangan ini anak buah, tergantung apakah hati memerintahkan seperti apa. Semua tubuh anak buah dan sebagainya. Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan sebenarnya cahaya iman itu diletakkan di hati. Nah, kemudian tangan berbuat baik itu karena pancaran cahayanya. Seperti sebuah cahaya yang di tengah ruangan begini, terang cahayanya, maka dia akan sanggup menerangi sampai sudut-sudutnya. Maka ketika orang beriman kuat dalam hatinya, maka ucapannya pun akan berlandaskan iman. Pandangannya berlandaskan iman. Pergerakannya berlandaskan iman. Seperti itu kata Imam Ghazali. Ya, antum jangan bilang hebat-hebat saja. Ngajinya Ihya dulu. Nah. Hah? Hati itu, ya, hati itu terletak di antara pikiran dan akal. Karena sifatnya kan bukan
hati itu bukan sesuatu hal yang sifatnya hissi, tapi maknawi. Makanya takrifnya adalah jismun latifatun nuroniyun. Jisim itu ya disebut benda ya, benda karena jisim itu bisa gas, bisa cair, bisa hawa, ini jisim. Ya. Dan dia itu latif, lembut, nuronion, cahaya. Ya, seperti itu. Makanya kemudian orang yang membersihkan hati itu tidak lantas kemudian menumpulkan akal. Ini yang sering dipahami salah oleh para filosof. Pembenci Imam Ghazali, beliau mengatakan Al-Ghazali itu melemahkan fungsi akal. Itu pembencinya. Ya, termasuk para filosof sekarang ya kayak profesor saya lah, itu salah satunya juga tidak suka Al-Ghazali karena dianggap melemahkan fungsi akal. Kalau kita betul-betul mengkaji kitabnya Al-Ghazali, taruhlah yang kemarin pernah saya berikan kepada antum namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal misalnya. Dalam kitab itu, Al-Ghazali itu tidak melarang sama sekali ilmu logika, enggak melarang ilmu filsafat, tidak. Beliau memperbolehkan, yang dilarang adalah filsafat penggunaan akal yang menabrak syariat. Ya. Contoh misalnya teori emanasi. Orang-orang filsafat itu memiliki teori namanya teori emanasi. Al-Farabi misalnya yang antum andalkan bangga-banggakan Al-Farabi. Dia mengatakan alam raya tercipta itu karena perenungan Tuhan. Jadi Tuhan tuh merenung, mikir, duduk jadi alam langsung. Itu namanya emanasi. Apakah seperti itu? Ya. Ataukah seperti pemikiran Ibnu Sina, kemudian ya dan lain sebagainya lah. Al-Kindi itu bagus, jadi alam itu hadis Al-Kindi itu. Ya, teori emanasi ini yang ditentang karena apa? Akan berimplikasi kepada qadimul alam. Alam itu qadim, kekal. Jadi alam itu tidak ada permulaannya, sudah ada dari zaman dahulu bersama dengan Allah. Lah ini kan menabrak hadis kalau kata Imam Ghazali. Hadis yang ditabrak apa? Kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada dan tidak ada satupun selain Allah. Nggak ada satupun selain Allah. Berarti makhluk tidak ada, arsy tidak ada, kursi tidak ada, semuanya tidak ada. Hanya Allah yang ada. Alam belum ada, hanya Allah yang ada. Baru kemudian Allah menciptakan ini, itu, dan sebagainya kan. Nah, berarti hudus atau hadis. Mereka baru. Alam raya termasuk baru. Ini yang ditentang oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu menentang tentang alam itu qadim, kekal. Apa itu namanya? Dahulu, tanpa permulaan. Berarti bersama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang pendapat innallaha ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat. Itu yang ditentang. Allah itu hanya mengetahui perkara global, tidak tahu tentang perkara-perkara parsial. Iya. Jadi menurut orang filosof dulu pendapatnya Ibnu Sina yang ditentang Al-Ghazali sebenarnya Ibnu Sina aslinya. Maka Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Saking kerasnya. Tapi kata profesor saya beliau mengatakan gini nih. Antum lihat dalam sejarah yang jadi dokter itu filosof, nggak ada sufi. Gitu kan. Memang iya. Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu filosof semuanya. Ya. Nah, ini perspektif Ghazali. Ibnu Sina kafir. Terus apakah saya setuju dengan pendapat Ghazali? Tidak setuju. Ibnu Sina tetap muslim. Karena Ibnu Sina kalau kita telusuri pemikirannya berdasarkan penjelasan Ibnu Rushd, sebenarnya yang ditawarkan juga konsep Qur'an aslinya. Hanya istilahnya saja yang dipakai. Nah, innallaha ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat itu tafsiran Imam Ghazali. Allah itu hanya mengetahui perkara-perkara global. Alam raya diciptakan begini, itu namanya sunatullah. Setelah jadi, udah masing-masing berjalan sesuai dengan sunnahnya. Antum, ya, apa yang akan antum lakukan besok itu bukan urusan Allah. Ya, itu yang kemudian ditolak Al-Ghazali. Tapi tidak seperti itu maksud yang dikemukakan oleh para filosof. Ini saya dapat dari pemikiran profesor saya ya. Beliau salah satu-satunya profesor Islam lulusan Mesir ya di Indonesia.
Dia mengatakan, innallaha la ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat, itu artinya tidak ada yang akan bagi Allah. Semuanya telah terjadi. Ya. Besok bagi kita akan, tapi bagi Allah telah, karena semuanya Allah ketahui sedetail-detailnya, begitu. Lah kalau begitu apa yang bertentangan, ya kan? Artinya sesuatu hal diketahui oleh Allah semuanya, yaitu yang disebut dengan ya'lamul kulliyat. Jadi secara global Allah sudah tahu sampai hari kiamat siapa masuk surga, Allah semua sudah tahu. Apa yang terjadi besok hujan itu bagi antum kan akan, besok akan, bagi Allah itu telah. Kenapa? Karena sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada ucapan Ibnu Sina versi para filosof. Kalau begitu Al-Ghazali mengkafirkan karena pemahaman Al-Ghazali, Ibnu Sina menabrak akidah. Tapi ternyata diklarifikasi. Makanya Imam Ghazali mengarang kitab namanya At-Takhafutul Falasifah. Kerancuan berpikir orang ahli filsafat. Tahafudul Falasifah. Tahafudul Falasifah. Diklarifikasi oleh Ibnu Rushd. Tahafud. Kerancuan dari kerancuan. Kenapa dalam hal ini saya tidak memihak kepada Al-Ghazali? Bukan saya benci Ghazali. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya namanya Al-Munqidh Minad Dhalal, beliau mengatakan saya tidak pernah belajar filsafat secara mendalam. Otodidak. Beliau belajar otodidak 3 tahun, lalu beliau gunakan untuk membabat ahli filsafat. Kata Ibnu Rushd, ini tidak mencukupi. Beliau bukan orang ahli filsafat. Saya ini loh ahli filsafat, kata Ibnu Rushd. Ya. Karena Ibnu Rushd filosof benar. Itu makanya kemudian di Indonesia ada aliran namanya Ghazalian, ada Rusdian. Ya, bukan Gusdirian ya, tapi Ghazalian, pengikut Imam Ghazali yang dia lebih mengedepankan taswiyatul qulub, pembersihan hati. Ada yang Rusdian yang kemudian mengedepankan akal, tapi juga salah. Ibnu Rushd itu seorang sufi. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Inilah yang saya sebut bahwa Al-Ghazali melakukan seperti itu kan karena perjalanan spiritualnya yang harus memaksa begitu toh. Imam Ghazali itu ngarang kitab Ihya, kemudian beliau mendalami sufi, membersihkan hati itu karena beliau merasa gamang terhadap kehidupannya sebagai seorang profesor di Universitas Nizamuddin. Ya. Beliau merasa bahwa kok kayak gini kehidupan. Kemudian beliau mulai menyendiri. Hasil perjalanan spiritualnya menghasilkan itu ditulis. Nah, Ibnu Rushd tidak begitu. Beliau berpikir. Nah, inilah makanya dua-duanya ini kita kemudian harus apresiasi. Kita juga ngaji kitabnya Ibnu Rushd insyaallah kapan-kapan. Ya Bidayatul Mujtahid itu kitabnya Ibnu Rushd itu. Bagaimana dalamnya pengetahuan fikih beliau. Apakah Ghazali tidak bisa fikih? Oh, pakar. Mustasfanya Imam Ghazali yang antum punya itu susah dibaca itu. Iya. Itu kitab sulit itu. Saya rasa begitu, kita saatnya makan.